Setelah dimatikan semua dari kita ini, nanti akan dikembalikan kepada Allah Tuhan kita, zat yang maha benar Allah. Dikembalikan mau tidak mau. Harus membuat perhitungan di sana. Apa yang pernah kita lakukan? Hukum yang sesungguhnya hanya ada pada Allah, hakim sejati yang tidak pernah salah dalam menghukumi, pasti benar. Jadi kalau menghukum seorang hamba pasti benar, nggak ada. Kalau hakim dunia bisa saja salah informasi, salah melacak atau mencermati sebuah permasalahan sehingga hukum berbeda, bisa. Sehingga mungkin saja seorang hakim yang adil pun telah tidak adil karena kekurangan dalam menerima informasi tentang permasalahan hamba atau orang yang akan dihukum. Tapi Allah nggak ada salah buku malaikat beri ini, nggak ada, tepat semuanya. Allah maha cepat di dalam membuat perhitungan, cepat sekali. Ini ditunjukkan bahasanya apa? Cepat, nggak butuh waktu banyak-banyak dan tidak pakai ngitung karena maha tahu Allah. Jadi kalau hisab dengan Allah hati-hati. Jangan lalu wah makhluk Allah banyak lah nanti hisabnya ada, saya nyelinap saja sembunyi, nggak ada itu. Saya nggak bisa dihitung, semua akan dihisab. Dari yang kecil dan yang gede ada hisab, ada hitungannya. Dan hisab itu ditanya itu adalah sudah merupakan sebuah hukuman. Kalau kita melakukan kebaikan nggak ada hisab, langsung masuk kebaikan yang ikhlas. Kalau kita punya harta, kita gunakan untuk membangun pesantren, masjid, untuk berbuat baik, maka langsung. Pertanyaannya ringan sekali, bahkan dipercepat dengan itu semuanya. Tapi kalau dunia kita tidak jelas, repot. Sementara dunia itu nanyanya adalah, kalau kita punya harta, pertanyaannya adalah tidak seperti yang lainnya. Kalau tangan kita ditanya, kau gunakan apa tanganmu? Untuk memegang Al-Quran, untuk bersalaman dengan ibunda dan ayahandaku. Itu tangan. Tapi kalau sudah harta yang kau miliki, wahai hamba Allah, ditanyanya begini, dari mana kau dapat? Salah tak tanya. Dapatnya saja salah. Dapatnya saja salah. Saya ambil dari cara yang haram. Setelah itu apa? Kau gunakan untuk apa? Sudah ngambilnya salah, tak tanya digunakan salah lagi, double salah. Mengambilnya dari yang salah, tak tanya untuk bangun masjid, nggak diterima. Ambilnya dari curi, dari haram, dari riba, bangun masjid, nggak diterima. Dari yang salah untuk yang salah tidak diterima. Dari yang salah untuk yang baik pun tidak diterima oleh Allah. Baik. Yang kedua adalah dari yang baik, halal, masya Allah. Hati-hati dia. Dalam bisnis nggak pernah berurusan dengan riba. Jadi yang pertama itu golongan orang yang berbisnis, berbuat baik sana kemari, tapi nggak peduli urusan riba. Naudzubillah. Mau berbuat baik ngapain itu apa? Berbuat apa itu? Tobat dulu baru bener, kan begitu. Urusannya dengan renten atau bisnisnya berbohong, menipu dan sebagainya, itu dosa besar. Caranya tidak baik, mau berbuat baik, mau kemana? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha bagus, tidak terima kecuali dari yang bagus. Ia disanjung oleh manusia, oke. Dia telah berbuat derma, dia telah menjadi seorang dermawan di kampungnya, dia membantu sana sini, tapi dari yang haram, tidak masuk amal baik. Sebaik apapun tujuanmu, jika engkau tempuh dengan cara yang tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Ini yang tidak baik. Yang baik pun tidak semuanya lolos. Wah, ini kalau sudah tidak baik langsung saja terhentikan di situ. Hati-hati. Makanya kerja yang benar, yang halal. Jangan hanya melihat banyaknya, hanya pengen nanti berbuat baik ke sana kemari. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah. Jangan hanya pengen disanjung oleh tetangganya karena apa? Wah, ini kerja pembangunan jembatan aku akan membantu, bangunan masjid saya akan bantu, bangunan ini akan bantu, tapi nggak peduli dari mana uang itu didapat. Nggak bener, caranya haram, nggak bener, harus halal. Benahi dulu kehalalannya dulu, baru nanti pikirkan berbuat baik setelah itu. Yang mikir kebenaran dalam mencari yang halal saja belum tentu selamat nanti. Kalau dari awal sudah tidak mikir halal haram, nggak akan mencari Allah. Allah tidak mau nerima, itu busuk. Takutlah kepada Allah, jangan maksakan hanya pengen disebut sebagai seorang yang paling dermawan di kampungnya, bisa membuat ini itu dan sebagainya, tapi urusanmu haram. Kemuliaan tidak bisa dibangun dengan yang haram.
Dimakan anak jadi anak setan, dimakan istri kurang ajar, dan seterusnya. Diberikan pada orang lain gak jadi amal. Yang kedua adalah dari yang baik, yang benar, usahanya benar menjaga dari yang haram. Ternyata ini pun dua model manusia belum tentu selamat. Dari yang halal, benar, niatnya adalah mencari rezeki untuk Allah, makanya hati-hati dia. Setelah itu benar, disalurkan untuk bangun pesantren, masjid, bantu fakir miskin. Ini yang selamat. Yang satu, caranya halal, benar dan sebagainya, untuk mabuk, untuk judi, untuk zina, untuk membelikan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk anaknya. Gara-gara itulah HP-nya anaknya jadi rusak, internet dan sebagainya, nggak mikir dulu, hanya asal beli. Tidak memikirkan ke depannya baik atau tidak. Padahal dari harta yang halal, ternyata jika dibelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk haram di dalamnya, ujungnya hisabnya berat. Allah asraul hasibin, Allah maha cepat. Tahu itu semuanya. Tahu. Sehingga tidak dapat pahala setelah itu. Sama dari harta yang halal bersih, Anda perbantukan kepada orang yang jelas-jelas dia mau berzina, Anda bantu. Ada orang memabuk, ya sudahlah, ini harta ini benar, saya bercocok tanam, saya bayar zakatnya bersih, cuman aku lihat kamu anak pemuda yang hari ini kayaknya nggak mabuk ya, saya belikan minuman keras. Nggak bisa. Haram. Tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Ingat, wa huwa asraul hasibin. Allah kalau menghitung adalah sangat cepat dan cepat, tidak ada yang kelewat sedikit pun. Semuanya akan terhitung dan semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ada balasannya. Semoga Allah meringankan hisab kita. Bahkan kita memohon semoga Allah masukkan kita ke surga tanpa dihisab. Jadi nanti ada hamba-hamba yang tidak dihisab oleh Allah karena syafaat. Syafaat dari kebaikan yang dilakukan, syafaat Al-Quran, syafaat orang tua, syafaat anak yang soleh, syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW ada tanpa hisab, meluncur begitu saja. Semoga kita golongan itu. Hisab capek. Capek. Ditanya Pak polisi saja biarpun punya SIM deg-degan kan. Padahal ini urusan dunia. Punya SIM dia lengkap. Ditanya Pak polisi deg-degan, stop tuh. Ya. Padahal Pak polisinya beneri, jangan sampai nggak punya SIM naik motor. Sebab kalau nggak punya SIM berarti belum bisa, jangan-jangan nabrak-nabrak. Kan demi ketertiban sebetulnya. Tapi deg-degan sudah. Ditanya. Tapi jalan kaki aman ya kan? Maka sebetulnya kalau kita diberi oleh Allah banyak harta itu sebetulnya kita daftar untuk banyak ditanya. Kalau orang berpikir misalnya, nanti kita akan lewati pos. Kita akan pergi ke sebuah tempat, di sana Masya Allah indah. Dan semuanya disiapkan di sana. Tapi hendaknya ditransfer. Kalau Anda bawa duit nggak boleh. Anda punya duit banyak, ditransfer atau dibawa kira-kira? Transfer aja, kirim dari ke pulau seberang sana. Duitnya nyampe di sana sudah aman. Tapi kalau Anda datang membawanya bakal ditanya, ribet. Lah kok masih ada pingin bawa banyak? Semakin banyak dibawa semakin lama diceknya. Dilihat ini nggak boleh, repot. Sama nanti dengan Allah. Kalau orang nggak punya apa-apa, nggak banyak ditanya nanti. Kalau punya banyak tidak digunakan untuk kebaikan, belum ditransfer ke akhirat, itu membebani kita. Tapi kalau harta kita di dunia sudah kita transfer di akhirat, kita jadikan pesantren, masjid, aman, nggak bawa apa-apa juga, nggak punya tanggung jawab sudah. Beres hartanya, dunianya beres, nyampe di akhirat, dia punya masjid banyak, punya pesantren banyak. Dia seorang kaya hebat, nyaman dia. Dia nyebrang pos tersebut, nyantai, tidak ada apa-apa. Saya tidak punya tanggung jawab. Terus sudah tak transfer kok. Oh sudah langsung cepat sana, masuk surga. Itu orang cerdas. Jadi kalau kita bawa banyak repot. Semua yang saat ini ada pada kita akan ditanya satu demi satu. Sepeda yang kita beli pun bakal ditanya, kau gunakan. Oh baik semuanya. Ada satu mampir yang jelek, dihitung. Kakimu akan ditanya, tanganmu akan ditanya, mobilmu akan ditanya, rumahmu akan ditanya. Semua yang Allah berikan kepadamu akan ditanya. Itulah hisab nanti. Semoga Allah menjadikan kita orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.